Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo, teman-temanku, sahabatku dimanapun kamu berada. Terima kasih masih setia di channel Zodiac Story. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan membacakan readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Aries di hari ini. Seperti apa sih readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Aries di hari ini? Namun sebelum lanjut, di sini aku menghimbau kepada teman-teman semua agar jangan menjadikan video ini, tayangan ini sebagai acuan. Oke, di dalam kehidupan teman-teman sekalian, jadikan video ini, tayangan ini hanya sebagai hiburan semata. Ya, anggap aja deh setiap readingan yang sifatnya positif itu sebagai doa. Dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan diri ya bagi kita semua. Dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke, nah di sini kartu tarot sudah aku sapel, aku acak, dan aku pilih teman-teman. Kemudian kita akan langsung melihat kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman Aries dalam pekan ini. Fokus konsentrasi. Dan aku akan langsung mulai menarik energi kamu dari kartu yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga energi kamu dalam pekan ini positif, teman-teman. Wow. Pada kartu yang pertama aku punya Four of Wands. 4 tongkat muncul hadir sebagai energi pembuka. Terkait dengan kondisi peruntungan dan kehidupan dari teman-teman Aries. Ini energi kamu untuk 7 hari ke depan. Ketika pertama kali kamu melihat video dan tayangan ini. Sebagai energi pembuka, tentu secara visualisasi ini adalah sebuah kartu yang sangat istimewa. Ya, gambarannya cukup terlihat baik. Kartu ini menggambarkan tentang bagaimana keberhasilan, kesuksesan, dan pencapaian terbesar kamu, teman-teman. 4 pilar yang menggambarkan tentang bagaimana kamu berhasil mencapai, ya kan? Mungkin impian terbesar kamu selama ini, harapan terbesar kamu selama ini. Seperti ada sebuah perayaan, pesta syukuran, ya. Berarti kan ini sesuatu hal yang sangat besar. Ataupun mungkin pada momen ini sebuah kemenangan, itu kamu dapatkan nih. Ya, kemenangan terhadap hal apa tergantung sih teman-teman ya. Dari apa yang mungkin selama ini lagi kamu perjuangkan, kamu akan memperoleh sebuah kemenangan. Banyak hal positif yang akan terjadi ya, berpotensi terjadi di bulan Juli loh, teman-teman, ya. Wow. Aku punya desan. Desan muncul hadir, teman-teman. Jadi hadirnya kartu kedua ini, teman-teman, aku semakin yakin tidak hanya sebuah potensi, mungkin saja ini akan menjadi sebuah bentuk manifestasi yang sangat-sangat nyata dan sempurna. Seperti ada ikut campur tangan Tuhan, semesta. Tanda-tanda keberhasilan kamu itu sudah sangat benar-benar terbuka lebar. Kesuksesan kamu itu sudah sangat-sangat terbuka lebar banget, teman-teman. Kenapa? Karena desain ini kartu yang menggambarkan tentang bagaimana kebaikan demi kebaikan itu akan kamu dapatkan. Kehidupan kamu akan dibanjiri dengan keberkahan dan keberuntungan loh. Ya. Sebuah kehidupan masa depan yang sangat cerah, penuh dengan kebahagiaan. Ya. Pokoknya kalau berbicara masalah kebaikan sangat luas. Ya. Yang paling terpenting adalah bagaimana cara kamu untuk selalu bersyukur sih. Ya kan? Ketika selalu bersyukur, maka kebaikan dan kebaikan akan terus kamu dapatkan. Wow. Pada kartu yang ketiga, aku punya 12 Cups, 2 cangkir. 2 cangkir muncul hadir, teman-teman. Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan. Kartu yang menjelaskan tentang sebuah keselarasan energi. Oke. Mungkin ini sebuah bentuk kerjasama yang kamu lakukan dengan pasangan kamu mungkin, ataupun dengan yang lain, ya kan? Hingga tercipta sebuah kesuksesan, keberhasilan. Ataupun mungkin kartu ini juga menggambarkan tentang bagaimana sebuah komitmen itu terjaga dengan cukup baik. Oke. Baik di dalam sebuah hubungan ataupun di dalam hal-hal yang lain. Kemudian atau mungkin juga di sini pada akhirnya ketika
kamu berhasil memperoleh sebuah kemenangan terbesar kamu bisa membahagiakan orang-orang yang kamu sayangi, ya, dan banyak lain positif, ya, dan banyak hal positif lain yang mungkin saja akan ataupun memang sudah sedang terjadi, teman-teman. Ya, nah, kemudian aku punya Queen of Wands. Ratu Tongkat muncul hadir. Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan, teman-teman, menjelaskan tentang sebuah keberhasilan kamu. Pada akhirnya kehidupan kamu bakal lebih mapan ya. Untuk masalah kehidupan sosial sih bagus. Ya kan? Rezeki, usaha bisnis, pekerjaan itu semua kan bakal bagus. Kalau pekerjaan mungkin bakal ada potensi kenaikan jabatan, karir, ataupun mendapatkan bonus gede gitu ya kan. Di dalam bisnis ya pastinya bisnis kamu akan, ya mudah-mudahan akan meningkat, berkembang pesat, teman-teman. Oke? Apalagi kehidupan asmara, kesehatan, semuanya baik. Ya? Jadi nggak ada yang buruk sih sebenarnya. Hanya saja ini, aku melihat ada sebuah indikasi tentang bagaimana sih, ya kan, semakin kamu sukses, berhasil, akan semakin kepanasan nih orang-orang yang selama ini mungkin saja iri dan terhadap kehidupan kamu, ataupun membenci kehidupan kamu. Biasa sih ya, teman-teman. Kalau kamunya sukses, ya dia menderita gitu ya. Tetapi kalau kamu yang susah, mereka senang, bahagia, ya nggak apa-apa. Oke, next. Poin berikutnya kita akan lihat kondisi keuangan ataupun rezeki ya untuk teman-teman Aries dalam pekan ini. Nah, bagaimana kondisi keuangan ataupun rezeki ya untuk teman-teman Aries dalam pekan ini, teman-teman? Ya, semoga masalah keuangan kamu ataupun rezeki kamu bagus ya. Aku punya The Tower. The Tower muncul hadir sebagai energi pembuka terkait dengan masalah keuangan, rezeki, finansial, ekonomi. Jadi memang dari kartu pertama ini cukup terlihat tentang bagaimana keterpurukan, tentang bagaimana kehancuran, tentang bagaimana kegagalan, ketidakstabilan, pengkhianatan. Ya, ya banyak sih sebenarnya hal-hal yang cukup negatif, teman-teman. Dan pada fase ini, apa sih ya, mungkin kamu dalam fase yang sangat terpuruk banget, dalam kondisi yang cukup kritis mungkin ya, tetapi nggak semua. Oke, terlepas dari apapun itu, teman-teman, kita akan lihat dalam pekan ini, gitu sih. Yang paling penting adalah pekan ini, ataupun mungkin di awal bulan Juli tahun 2025 ya, apakah ada kabar baik nih untuk masalah keuangan dan rezeki kamu, teman-teman. Ya, kita akan lihat dari energi itu berikutnya. Aku punya Five of Pentacles, 5 koin. 5 koin ini muncul hadir, teman-teman. Memang cukup berat sih sebenarnya permasalahan yang sedang terjadi dan dihadapi oleh teman-teman Aries. Salah satu faktor masalah yang membuat mungkin ekonomi kamu menjadi drop, membuat ekonomi kamu menjadi nggak stabil ya. Mungkin karena adanya, ya salah satunya itu adalah masalah kesehatan. Ya, masalah kesehatan nih menjadi masalah utama mungkin ya teman-teman, sehingga membuat keuangan kamu jadi nggak stabil. Ya mungkin seperti ini sih. Ketika ada anggota keluarga kamu ataupun kamu yang sakit, otomatis ya kan tabungan kamu dipakai untuk berobat, kemudian nggak bisa bekerja, ya semuanya sulit untuk beraktivitas. Mungkin itu menjadi salah satu faktor ya kan, yang mungkin berikutnya ya cukup relatif lah, tergantung dari masalah yang kamu hadapi, teman-teman ya. Mungkin ada yang karena jalan kerezekiannya tertutup, ditutup oleh seseorang gitu ya. Nah, wow, kau punya strength sebagai energi penutup. Tentu kartu ketiga ini sebagai energi penentu rezeki kamu di bulan Juli. Ya sebenarnya bukan penentu ya. Kalau dilihat dari energi sih ini seperti tanda-tanda lah ya kan. Tanda-tanda bahwa keuangan kamu, ekonomi kamu, rezeki kamu itu bakal lancar kembali, teman-teman. Kenapa? Karena strength ini katanya menggambarkan tentang bagaimana kamu akan berhasil menaklukkan sebuah tantangan dan mencapai suatu tujuan. Ya, berarti terlepas dari apapun itu masalahnya, di sini semua berpotensi akan segera selesai tuntas. Pencapaian itu pasti berupa apa ya kan? Berupa ya tentu rezeki kamu akan kembali baik, stabil. Semoga lebih berlimpah karena memang semuanya itu berhasil kamu lakukan. Ya, jadi kalau dilihat sih energi kamu lagi full power banget, teman-teman, energi positifnya. Biasa sih ketika seseorang tersebut lagi full power energi positifnya itu rezeki bisa datang loh dari segala penjuru arah, rezeki nggak terduga, sama banyak rezeki berlimpah. Ya, gitu. Tetapi memang cukup terlihat tanda-tanda bahwa rezeki kamu, keuangan kamu bakal lebih baik kok, teman-teman. Ya, jadi tetap semangat.
Untuk teman-teman Aries yang lagi berjuang ya kan dari keterpurukan, aku yakin kamu bisa bangkit kok. Aku yakin keuangan kamu akan kembali stabil. Dan untuk teman-teman Aries yang lain mungkin yang kehidupannya memang sedang baik-baik saja ke depan, bagaimana yang untuk di bulan Juli terutama teman-teman, ya insya Allah akan lebih meningkat lagi, akan lebih baik lagi. Ya. Jadi tetap sabar, konsisten, ya mudah-mudahan kamu menjadi the winner, teman-teman. Ya, menjadi pemenang. Oke, amin. Next. Poin berikutnya, kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Aries yang saat ini sudah berumah tangga. Wow, justice, kemenangan, kestabilan, keseimbangan. Oke, kemudian pencapaian, peningkatan, dan kemajuan. Oke, dan kemudian aku punya the lovers, keharmonisan, kebahagiaan, ya kesempurnaan energi, ikut campur tangan Tuhan semesta. Nah, untuk teman-teman Aries yang sudah berumah tangga nih teman-teman, ya berbicara masalah keadilan berarti banyak hal yang berhasil kamu taklukkan. Mungkin itu salah satunya poin kedua tadi ya, untuk masalah keuangan dan rezeki teman-teman. Rezeki yang lancar itu akan membuat kehidupan rumah tangga kamu akan semakin langgeng, harmonis, bahagia. Karena memang tidak dapat dipungkiri loh, ya kan. Uang menjadi salah satu fondasi utama di dalam kehidupan rumah tangga. Rezekinya lancar, uangnya lancar ya kan teman-teman, maka rumah tangganya pasti akan lancar pula ya. Memang ya mungkin sangat berpengaruh banget lah, ya kan. Tetapi sih memang tergantung dari diri masing-masing. Ketika memang selalu bersyukur dengan keadaan apapun yang mudah-mudahan ya teman-teman, rumah tangganya juga mau ada uang nggak ada uang, kalau bersyukur ya pastinya akan tetap langgeng gitu. Tetapi mungkin kebutuhan seseorang itu pasti berbeda-beda. Ya terkadang ketika memang banyak kebutuhan, tiba-tiba rezekinya drop, tentu itu bakal menjadi pemicu ya adanya konflik gitu sih. Tetapi memang harus lebih bersyukur ya teman-teman. Mudah-mudahan semuanya akan lebih baik ya. Jadi masalah rumah tangga sih sejauh ini cukup positif. Oke, next. Poin berikutnya kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Aries yang saat ini sedang berpacaran. Aku punya Nine of Cups, Ten of Pentacles, dan aku punya Eight of Wands. Nah, melihat tentang bagaimana kehidupan asmara berpacaran dari teman-teman Aries. Oke, hati-hati loh ya kan. Aku melihat ada indikasi bahwasannya akan datang hadirnya pihak ketiga, teman-teman, yang mulai menggoda nih. Ada godaan nih akan dari pihak ketiga. Oke, jangan deh, teman-teman. Jangan deh sesekali mematik api ya kan di dalam sebuah hubungan. Kalau nggak nanti kamu nyesal. Oke, kamu ataupun pasangan kamu nih. Kenapa ya seseorang yang saat ini bersama kamu, aku rasa dia orang yang cukup tepat, ya kan. Jadi jangan sia-siakan kesetiaan, jangan sia-siakan kepercayaan satu dengan yang lain, teman-teman. Ya, godaan itulah yang bakal membuat hubungan kamu hancur. Oke, apa sih yang ingin dicari gitu ya kan? Semuanya aku rasa ada di dia ataupun ada di kamu gitu. Jadi kesempurnaan itu ada ketika satu dengan yang lain itu bisa saling memahami, ya kan, melengkapi kekurangan masing-masing. Nah itu baru hebat banget. Oke, next poin berikutnya kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Aries yang saat ini sedang jomblo, single mom, dan single dad. Ada Ace of Swords, ada The High Priestess, dan aku punya Eight of Swords ya. 8 pedang. 8 pedang, kartu pedang, dan The High Priestess. Jadi, melihat dari energinya sih harus lebih berjuang ya, teman-teman. Harus lebih selektif juga, jangan terburu-buru gitu. Ya, banyak belajar dari kesalahan, banyak belajar dari kegagalan yang selama ini terjadi. Ya, jangan terburu-buru banget. Mungkin kamu tipikal orang yang mudah jatuh cinta, mudah percaya, ya kan? Nah ini mudah kasihan, ya jangan deh, gitu loh. Ya semuanya memang harus benar-benar dari intuisi, dari hati, teman-teman, ya kan? Dilihat dong dulu orangnya baik enggak, gitu ya kan? Dan melihat itu bukan hanya sekedar melihat sebentar doang, tidak, tetapi lebih kepada inner beauty-nya itu sangat penting. Bagaimana sifatnya, sikapnya, adabnya, teman-teman. Kalau ingin mencari pasangan hidup seperti itu, ya, baik kepada kamu, orang lain, dan bahkan mungkin kepada keluarga kamu dan bahkan keluarga dia, itu nanti bakal dinilai, kamu akan menilai dari situ, teman-teman. Ya, oke, next. Poin terakhir, kita akan lihat kondisi kehidupan asmara, teman-teman. Aries yang saat ini sedang PDKT ataupun dekat dengan seseorang ya.
Aku punya Five of Cups, Ace of Pentacles, dan aku punya Knight of Wands. Nah, untuk teman-teman Aries yang saat ini sedang PDKT ataupun dekat dengan seseorang, ya kan? Aku rasa sih memang masih ada ketakutan di dalam diri kamu. Ya, ketakutan terhadap energi yang mungkin saat ini sedang dekat, ya, sedang mencoba untuk mendekati kamu. Ada keraguan. Ya, mungkin karena ada beberapa track record, ya. Bagus sih sebenarnya, nggak usah terburu-buru banget sih. Walaupun memang aku melihat bahwasanya energi yang saat ini sedang dekat dengan kamu itu cukup positif. Ya, cukup positif teman-teman. Ya, semoga ini bukan hanya sekedar awal, tetapi semoga tetap akan berkontinu. Ya, oke, next. Kita akan lihat 12 tanggal lahir yang berpotensi mendapatkan keberuntungan untuk teman-teman Aries. Aku punya tanggal 11, 24, 27, 20, 21, tanggal 10, 16, oke. 15, 23, 22, tanggal 3, dan 17. Oke, demikian, terima kasih, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.